dulu, ini mulai. Mudah-mudahan sinyalnya aman. Jangan pakai wifi di sini. Kagak ada paketnya, kagak ada. Iya. Oke, udah mulai ya? Udah. Jeta, cek dulu Jeta di situnya. Pas nggak gua di sini? Tolong. Dioperatorin oleh Zeta? Enggak. Dia Oh, enggak. Sendiri ya, manual. udah. Ngepas banget sih. Banget. Hah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Geser gak? Ini kok miring? Enggak sih, udah pas mah. Udah pas? Udah. Udah. Atau rada munduran? Enggak. Enggak sih. Oke. Tuh ini setengah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa setengah Ih, kalau kok setengah. gitu? Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau mau masuk frame semua. Iya, nggak masuk frame semua. Nggak apa-apa, Geser apa-apa. sedikit ya. Up. Oh, oke, udah. Udah. Aman. Aman. Udah dangkian belum? Udah. Halo kawan Kobam, selamat sore. Hari ini agendanya kita ngobrol bareng pembaca Kobam. Jadi setiap hari Rabu sore mulai jam 4. Cuman karena ada kendala teknis ya. Jadi kita mulai jam setengah 5. Hari ini agenda pembaca Kobam, jadi Bamin dari Kobam akan mengajak kawan-kawan pembaca untuk hadir menceritakan pengalamannya, khususnya pengalaman membaca dengan buku-buku Kobam. Nah, sekarang Bamin udah kedatangan salah satu pembaca Kobam yang datang dari mana nih? Aduh. Dan barusan sebenarnya datangnya juga. Jadi tadinya mau bilang dari tadi, tapi kok baru datang gitu. Tapi kalau asalnya tetap dari Depok juga. Jadi tetangga Kobam sebenarnya nggak jauh-jauh dari Kobam. Oke, tinggalnya di Depok. Tapi Tinggalnya di memang Depok, asal Depok. pinggir. Oh enggak, kalau asalnya nggak dari Depok. Mau tahu asalnya mau nggak usah. Boleh di-spill aja provinsinya mungkin. Oke, Biar boleh. nggak terlalu spesifik gitu. Oh iya, kalau provinsi sebenarnya aku pendatang ya, aku dari Jawa Timur. Jadi baru menetapnya, kalau dibilang menetap nggak tetap juga, jadi kayak ada bolak-baliknya ke Jawa Timur lagi. Tapi sejauh ini kalau di sini mungkin 4-5 tahunan sih. Gitu, Bang. Jadi dari Jawa Timur, Jawa Timur. merantau ke ibu kota, enggak ibu kota banget sih. Pinggiran Pinggiran ibu ya? kota. Oke. Apa kerja, sekolah atau Oke, kalau sekarang itu lagi kerja, tapi sebelumnya emang tujuan datang ke sininya untuk kuliah. Di daerah sini juga, di daerah Depok ya, udah tahu di mana. UGM? Iya, tetangganya UGM. UGM apa emang? Guna- UGM bukannya di Yogya ya? Gunadarma Margonda. Oh, Gunadarma Margonda. Ini jokes anak Depok banget bukan? Tapi bukan di UGM ya? Bukan di Gunadarma Margonda ya? Ah, bukan. Bukan. Bestinya UGM. Apa BSI? Enggak, bukan juga. Kok gitu ya? Enggak. Kita love semua kampus. Di sinilah ya. Betul. Yang alma maternya warna kuning bukan? Iya, betul sekali. Yang ngejreng banget kalau dari Keren jauh. banget, oke. Iya. Silakan Bukan partai ya. ditebak-tebak aja ya kira-kira ya. Ini sok tahu ini. Ya lanjut. Maaf, Bamin ya. Nah, Ya. pertama dari Jawa Timur terus merantau ke pinggiran ibu kota. Pinggiran ibu kota. Dalam rangka kuliah. Betul. Nah, apakah kuliahnya ini ada berkaitan dengan buku-buku Kobam, buku-buku sejarah gitu kan? Buku Kobam Oke. banyaknya kan buku-buku sejarah, walaupun ya sebenarnya ada beberapa bagian yang bukunya bukan sejarah gitu, misalnya filsafat, budaya dan humaniora. Apa ada kaitannya antara kepergian dari Jawa Timur ke Depok Kepergian. ini dalam rangka sekolah berkaitan dengan sejarah? Oke, ya. Jadi jawaban panjang atau singkat sebenarnya? Jawaban pas aja lah. Jawaban pas boleh. Pas boleh. Jawaban pas sebenarnya untuk apakah ini relevan banget? Iya, relevan karena memang jurusan yang aku ambil kemarin itu jurusan sejarah. Tapi sebenarnya cerita di balik kenapa masuk jurusan sejarah ini yang panjangnya tadi. Nah, makanya sebenarnya kayak masuk jurusan sejarah juga merupakan sebuah kecelakaan bagi saya sendiri sebenarnya, personal gitu. Maksudnya bukan apakah ini pilihan pertama saya, itu bukan, tetapi memang ada salah satu mata kuliah yang aku pengenin waktu dulu juga gitu, yang ada dan difasilitasi juga dari ilmu sejarah. Tapi sayangnya bukan bahas sejarahnya gitu Min. Sebenarnya aku milih jurusan sejarah karena waktu itu ada ngambil sastra, sebenarnya kayak ada belajar bahasa sumbernya itu bahasa Belanda. Tapi aku nggak sejarah pengen. belajar bahasa Belanda juga berarti? Iya bener Oke, banget. keren Cuman
Cuman ini tadi ternyata ya yang aku kiranya oh seneng nih bahasa yang lain juga dipelajarin, tapi aku nggak mau yang 4 tahun full bahasa itu Belajar aja terus. bahasa doang. Betul. Oh, oke. Nah di sejarah itu ada belajar bahasa sumber itu paling nggak 2 semester, paling nggak kayak maksimal 1 tahun gitu, kayak oh ya udahlah menarik kayak gitu, karena di jurusan pertama itu ada kayak gitu juga, jadi aku pengen di pilihan kedua itu juga bisa fasilitasi itu tadi, makanya ambil sejarah. Ternyata waktu masuk kok kayaknya aku kena karma sendiri gitu. Ternyata kayak waktu belajar bahasa nggak gitu mudah ya. Dan malah enjoynya ke sejarah gitu. Jadi Kobam sangat membantu untuk sumber-sumber dan lain sebagainya. Kobam sangat membantu. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau misal kita tarik mundur ke belakang ya, pasti Boleh. orang ada cerita-cerita pertemuan sama salah satu buku atau penerbit ya, termasuk Komunitas Bambu ini. Nah, gimana cerita pertama kali ngeh atau apa ya, tahu oh ini nih ternyata dari sekian banyak buku yang gue baca nih ternyata buku-buku terbitan Komunitas Bambu. Nah, boleh nggak diceritain gimana cerita awal pertemuan dengan buku-bukunya Komunitas Bambu? Oke, cerita awalnya sebenarnya ini dari karena aku tahu kalau aku bukan orang yang tipikal sangat tahu sejarah, dan aku sangatlah jauh dari ekspektasi orang-orang yang paham banget soal sejarah. Makanya aku cari teman-teman yang sangat menggeluti sejarah. Akhirnya mereka tahu juga kan sumber-sumber apa aja yang bagus untuk mendukung perkuliahan 4 tahun menanti gitu kan. Makanya aku pilih teman-teman yang suka baca buku gitu. Nah, mereka itu juga orang-orang yang suka sejarah dan tahu juga penerbit apa yang emang nerbitin khusus buku-buku yang sejarah atau politik dan sebagainya kayak gitu. Makanya dari situ juga dari awal maba dari tahun 2018 ya ketahuan angkatannya Tahuan ya. 2018, oke. Itu aku langsung ke sini diajakin sama teman-teman juga. Jadi habis pulang kampus terus habis ke sini, dan di situ juga dikasih tahu, oh ini loh kalau misalnya buku yang tadinya kan cuman buat yang mendukung mata kuliah. Oke. Nah, terus ternyata karena dari baca sinopsis itu menarik dan ngulik-ngulik juga. Kalau aku ngelihat ternyata buku sejarah itu nggak cuma nyeritain soal sejarah yang kita hafal di sekolah. Maksudnya kayak misalnya di sekolah kan peristiwa tertentu aja ya yang dibahas dan sebagainya. Tapi di sini kayak aku nemu di luar politik ya, jujur. Karena ngelihat peristiwanya pun aku ngebaca sinopsisnya itu justru dari bagaimana cara penulis itu berpikir gitu, dan aku suka di situ sebenarnya. Makanya sekarang juga pekerjaanku juga di bidang soal people development gitu, karena aku sukanya di situ. Nah, di situ waktu aku masuk ke sini ternyata banyak banget macam-macam penulis sejarah sebenarnya. Jadi kelihatan banget, oh penulis sejarah yang ini nih orangnya subjektif ya. Oh ada yang bener-bener menurut aku, ini personal ya, subjektivitas aku, itu ada orang yang menulis karena emang menurut aku itu sejarawan banget, karena yang dia kasih itu fakta-fakta, ya fakta-fakta aja tanpa subjektivitas dianya sebagai orang yang seniman atau apa kayak gitu sih. Makanya sebenarnya kalau misalnya apa yang membuat tertarik ke sini dulu itu lebih ke arah tadi karena ada teman-teman. Betul sekali. Dan langsung ya udah kayak oh di mana? Oh di Depok juga. Terus ya udah kita cari di Gmaps. Terus ya udah kita kesini deh. Itu gitu. Tahun 2018. Oke. Berarti ya memang apa ya, kalau misal dari kemarin Bamin liatin ya, emang rata-rata pembaca Kobam paling banyak itu di 25 tahun ke atas ya. 25 tahun usianya? Usianya, rentang usianya. Yang pembelinya maksudnya? Pembelinya. Oke. Mungkin karena Kobam juga udah lama kan ya, dan segmen pembacanya juga cenderung bukan orang tua ya, nggak enak ya kalau ngomong orang tua ya. Aku masih muda kok. Aku di under 25. Iya, under 25. Maksudnya dari pembaca yang udah lama-lama udah bisa dipastiin kalau emang mereka itu ngikutin Kobam dari awal berdiri tahun 98 kan. Kebayang berapa usia para pembaca Kobam ini yang udah ngikutin dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sedangkan ini generasi kita juga hitungannya apa ya, generasi baru lah untuk terjun ngikutin salah satu penerbit termasuk Komunitas Bambu ini kan. Iya. Tahun 2018 pertama kali main ke Kobam. Betul. Sebelum masuk lebih jauh deh, ada nggak ternyata selama ini
nyimpen loh buku-buku terbitan Komunitas Bambu, tapi nggak ngeh ya, nggak ngeh. Ada nggak kasus kayak gitu? Banyak sih sebenarnya, karena waktu beli pun jujur waktu itu kalap ya. Mungkin karena aku juga emang suka buku sebelumnya. Jadi kayaknya dari SMP juga suka koleksi buku. Jadi waktu diajakin ke sini pun, waktu ngelihat oh sinopsisnya bagus, itu akhirnya ya udah ambil gitu. Dan waktu itu aku kesini kan bertiga. Jadi buku yang kita ambil bertiga pun numpuk gitu loh. Ya udah itu transaksi terus habis itu, dan sampai sekarang bahkan ada buku Kobam yang ternyata belum aku baca, dan aku juga baru tahu kalau itu tuh buku Kobam. Sebenarnya kalau dari judul sih kelihatan ya, cuman karena aku nggak ngeh aja, karena itu udah ditumpukan saja gitu sih. Setelah numpuk-numpuk gitu, Betul. baru nyadar oh ini ada yang belum dibuka nih. Iya, jadi waktu Bamin menghubungi gitu, oh besok bisa nggak ini datang ke sini mampir dulu ngobrol-ngobrol, terus habis itu kayak oh bentar aku mau cek lagi sebenarnya apa aja sih buku-buku yang pernah aku baca dari Kobam gitu juga. Terus ternyata memang masih ada yang masih sampul rapi, ada plastikan. Wah, luar biasa ini. Bakal dibaca. Jadi PR itu ya. Jadi PR buat dibaca. Iya. Nah, kalau buku Kobam pertama yang Oke. dibaca apa? Oke. Sebenarnya ini aku ingat banget karena ya balik karena jurusanku sejarah. Terus aku ngelihat cerita dari dosen aku waktu itu bukan sangat sih. Ada 2 dosen. Yang pertama itu menurut aku itu membuka pikiran aku soal ilmu sejarah dan juga jadi anak kuliah itu seperti apa. Bisa Tapi yang di-spill kedua- nggak namanya? Nggak bisa ya? Kayaknya jangan ya. Jangan, oke. Jangan ya nggak sih? Aku takut gitu. Janganlah kalau nanti tersinggung takutnya. Iya betul. nggak Ini usah. ada dua. Ya ada 2. Yang pertama menurut aku itu membuka pikiran aku banget setelah di sini, dan yang kedua itu soal buku sejarah tadi yang berhubungan. Jadi waktu di kedua ini dosen aku waktu itu ngasih tahu kalau misalnya ini balik lagi ya soal penjajahan. Maksudnya kayak ya sejarah identik banget kan dengan masa penjajahan dan sebagainya. Terus dikasih tahu ada salah satu buku yang ngungkapin bahwa sebenarnya penjajahan kita itu bukan 350 tahun. Dan tahu kan berarti judulnya apa. Oke. Itu sangat kayak familiar, pasti aku yakin ya familiar banget, apalagi followers Kobam. Kita sambil nunjukin sejarah. bukunya ya. Boleh, ini Mana menarik tuh cetak? banget. Bukan 350 di mana cetaknya? Kayak di sini, terus kita di sini. Oh, ini ada nih Oh, keren sekali. dari Ternyata di belakang. Gaji Racing. Iya. Ini ya bukunya. Hey Racing itu kan bahasa Belanda Iya, ya. Aye Racing. Iya. Ini cetakan kedua ya kawan-kawan ya. Ketiga ini cetakan ketiga. Kedua dan ketiga sampulnya sama, yang beda itu cetakan pertama. Cetakan pertama agak hardcover bukan sih? Bukan ya? Nah ini cetakan pertamanya. Nih. Oh iya, aku punya Nah, bukan cetakan punyanya pertama. yang mana nih? Yang ini. Yang ini cetakan Iya, pertama berarti. Yang warna merah pokoknya. Oke. Nih, Masih ada juga. Masih ada. Masih Oke, terus lanjut. Oke, lanjut. Sebenarnya itu salah satu itu pertama yang beli di sini yang buku ini. Buku Terus habis itu 350 tahun. betul. Tapi kalau misalnya ditanya apakah itu yang paling membekas, sepertinya ada lagi. Ada lagi. Oke, Iya. buku apa tuh? Yang paling membekas dan masih aku ingat sebenarnya isinya apa itu dari Aiko Kurosawa. Nah waktu itu juga nggak sengaja baca buku itu sebenarnya, karena di sejarah tentu saja tugas-tugasnya juga meneliti lagi begitu kan. Nah waktu itu dikasih topik oleh dosen, intinya waktu ngebahas sejarah masyarakat Indonesia. Aku kebagian topiknya waktu itu ngulik di masa pendudukan Jepang. Masuk pendudukan Jepang. Betul, dan itu memang kelihatan banget siapa penulis yang sejarawan yang benar-benar tersohor kan. Ya Aiko Kurosawa itu, Ibu Aiko. Nah dari situ aku baca juga soal mobilisasi dan kontrol. Kalau nggak salah bukunya itu kalau misalnya di publish itu Kuasa Jepang di Jawa. Oh, Kuasa Jepang di Jawa. Ada ini bukunya nih. Ini dia. Luar biasa. Nah, Ini cetakan pertama ya. Cuman stoknya udah lumayan terbatas ya. Kalau di Kobam ada tradisi misalnya buku cetakan pertama udah tipis. Nah, itu nanti bikin lagi cetakan kedua. Nah, tapi cetakan pertama ini secara otomatis dia kan jadi langka. Apalagi ada koleksi tanda tangan penulis. oh iya di sini ada juga. Ada di beberapa buku. Oke. Enggak di semua tapi ada di beberapa. Nah, nanti
secara otomatis apa ya, dia punya harga jual juga naik karena pertama udah langka, Oke. kedua ori ya pasti ori lah, beli di penerbitnya langsung, terus ada tanda tangan penulis. Nah itu jadi nilai jualnya juga jadi semakin tinggi gitu. Tapi ini masih cetakan pertama dan Dikit ya, lagi dia habis ya? lumayan. Berarti segera beli. Oh ya, aku belum cerita sebenarnya kenapa aku inget ini ya. Iya, Cuma kenapa? sampai sekarang gitu Kenapa ya. yang membekas malah bukunya Bu Eiko, Puasa Jepang di Jawa? Oke. Ini jujur ya, waktu abis baca buku ini sebenarnya aku juga pengen cari tahu sebenarnya Bu Aiko ini selain nulis ini nulis apa lagi dan dia concernnya itu di mana. Ternyata memang asli ya, dari namanya juga kelihatan itu adalah dari orang asal Jepang. Betul. Dan waktu baca di sini aku kaget juga. Lebih kagetnya karena gue ini orang Jepang, tapi benar-benar yang mengungkap fakta-fakta Jepang waktu pendudukan di sini tuh apapun tuh ditulis gitu loh. Maksudnya kayak aku ingat banget waktu itu tentang Romusha juga, bahkan kesaksian orang-orang yang dikirim atau dimobilisasi itu ya, dari misalnya kayak dari orang Kabupaten Gunung Kidul misalnya itu dikirim ke Borneo, ke Singapura, Thailand, itu benar-benar ditulis juga secara rinci kondisi mereka tuh kayak gimana juga dan sebagainya. Makanya itu kenapa aku inget banget Bu Aiko, karena maksudnya kayak kalau misalkan aku gitu orang Indonesia terus ketika menulis sejarah tentang, aduh ini kayaknya sensitif ya, nggak usah disebut negaranya, nulis tentang sejarah tentang apa gitu ya, terus habis itu dengan gamblang gitu aku nulis Indonesia tuh kayak gini-gini bla bla bla, kayaknya aku takut gitu loh tentang di negaraku sendiri gitu kan. Tapi Bu Aiko tuh dengan berani gitu menurut aku, karena dia sempat dikecam juga kan sama pemerintah Jepang sendiri karena ngeliatin kayak kok kamu segini ngasihnya sih ke orang Indo gitu loh. Karena ya tadi ternyata Bu Aiko itu lebih ke arah ada spirit yang ya ini demi pendidikan juga, dan sebagai sejarawan kita harus mengungkapin fakta-faktanya. Terus beliau juga ngerasa orang Indo juga harus diedukasi gitu. Karena kenapa? Maksud aku kayak apa sih namanya, fakta-fakta yang di Jepang ya pasti ditulis dalam bahasa Jepang gitu kan. Dan beliau itu rela gitu menerjemahkan fakta-fakta itu, dokumen-dokumen itu tadi sampai dirangkum di disertasi beliau yang ini, dan udah bilang secara langsung juga kalau misalnya dia nulis kayak gitu tuh biar ngembaliin spirit orang Indo lagi yang waktu itu bilang kalau misalnya kita merdeka itu atas bantuan Jepang atau pihak lain. Jadi aku suka banget waktu Bu Aiko bilang kita itu merdeka, bukan kita, orang Indonesia itu merdeka dengan kehendak kita dan usaha kita gitu. Jadi aku ngerasa kok beliau bisa lebih membangkitkan nasionalisme ke diri kita yang orang Indo gitu ya. Itu sih sebenarnya. Terus dari sini juga kelihatan juga sespesifik itu iya yang pertama. Terus habis itu juga aku akhirnya mempelajari gitu bagaimana beliau berpikirnya gitu. Alur berpikir beliau itu yang menurut aku luar biasa bijaksana gitu. Jadi aku kayak keinget juga waktu guru SMA aku sejarah itu waktu itu bilang semakin orang belajar sejarah itu orang menjadi semakin bijaksana gitu dalam berpikir, luar biasa. dalam berpikir dan dalam bertindak. Gitu. Iya. Dan itu benar-benar tercermin. Makanya aku ngerasa kayak sosok sejarawan yang aku inget itu siapa, itu Bu Aiko Kurosawa itu sih. Emang baru Bamin upload ya videonya juga, salah satu tim redaksi Kobam. Senang banget. Salah satu redaksi Kobam itu main karena Bu Aiko lagi di Jakarta sekarang. Oh iya. Lagi di Jakarta dan salah satu redaksi Kobam nyamperin main ngobrol gitu. Ya udah dia juga cerita tentang kenapa pentingnya membaca buku ini dan bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan hadiah Jepang ya, walaupun pada saat proklamasi kan difasilitasi di rumahnya siapa tuh? Maeda ya? Laksamana Maeda gitu. Emang gimana ya, dilematis juga sih. Dia kan orang Jepang ya. Terus dia mengungkap apa istilahnya bobrok lah. Iya, Bobrok negaranya sendiri. Ya pantas aja dia dikecam gitu. Iya. Tapi ya sebagai seorang sejarawan dia hanya memaparkan fakta-fakta yang terjadi gitu kan. Nah, di buku ini bagian mana yang menurut kamu paling apa ya, paling membekas lah, paling diingat gitu? Bagian mana? Iya ya. Aku ingat itu pengungkapan soal Romusa ya. Kayak waktu sebelum baca buku ini aku ngerasa emang Romusa itu iya udah pasti tarik paksa gitu kan. Itu sering banget kita dengar, familiar banget. Tapi waktu baca buku ini akhirnya tuh ada lagi sisi yang lain yang belum keungkap, bahwa ternyata beberapa orang yang diangkut waktu Romusa itu sebenarnya
emang ya itu benar fakta kalau misalnya angkut paksa. Tapi sebelumnya mereka itu ada yang sukarela. Sukarelanya kenapa? Karena sesimpel mereka itu datang ke RT ataupun ya waktu itu ya RT ataupun lurahnya. Karena lurah dan RT waktu itu bilang kita lagi ada pertemuan, ini pertemuan rakyat biasa. Tapi ternyata tiba-tiba ada truk terus ngangkut mereka gitu loh. Jadi aku baru tahu kalau prank misalnya gitu ya. itu dia. Maksud aku baru taunya adalah oh ternyata bukan cuman emang militer Jepang langsung ngambil narik ini enggak, tapi ada campur tangan juga loh warganya kita. Itu sih yang ngerasa kayak gitu ya gitu kayak aduh ya Allah gitu. Ternyata gitu sih. Itu yang aku ingat juga. Berarti di dalam buku ini dijelasin bagaimana proses rekrutmen ya mungkin ya. Betul, rekrutmen iya, bahkan dari gajinya juga. Waktu itu aku ngeliat banget, aku inget banget tadi kayak sempet skimming ulang ya. Kalau misalnya Romusha itu kan kerja buruh yang emang bikin jalan raya ataupun dia bikin pedangnya para militer Jepang gitu-gitu. Itu gajinya dia paling tinggi ya, ini paling tinggi aja. Itu kan beda ya antara perempuan, terus habis itu laki-laki, terus habis Dan itu dijelasin. tanggung jawabnya. Betul, itu dijelasin semua kayak tanggung jawabnya mereka bikin apa itu juga beda-beda yang bikin ada bedanya. Nah, paling tinggi itu 0,5 gulden. Kalau misalnya kalian tanya kursnya sekarang berapa, aku juga kurang tahu ya. Cuman waktu itu yang aku bikin yang kayak amaze itu gara-gara presiden yang setingkat bupati itu gajinya tuh 12.000 gulden. Kebayang nggak? Jauh banget 12.000. Sedangkan satu ini 0,5 gulden. Terus kalau misalnya mungkin 12.000 itu gaji per tahun gitu. Ya kalau 12.000 gaji per tahun berarti bagi 12 kan masih 1.000 juga per bulan gitu. Nah kalau 0,5 gulden ini dikalikan 30 hari ya katakanlah, itu paling juga masih 15 gulden gitu. Ya bandingin aja 15 gulden sebulan dengan 1.000 gulden per bulan. Tetap jauh say gitu, kayak masih 10% juga. Dan perlu dilihat juga ya, maksudnya berapa harga pokok pada saat itu kan. Betul. Apalagi situasi perang kan waktu itu kan. Bener banget. Nah Kan- itu tuh iya aku suka banget kayak karena dijelasin semuanya. Kayak bahkan makanannya mereka, apakah mereka dikasih nasi? Iya dikasih nasi, satu hari 3 kali. Tapi nggak ada lauk, nggak ada sayuran gitu. Itu detail banget. Bahkan kayak lauknya apa itu juga ditulis. Bilang kayak, oh ya emang nggak ada daging. Paling juga kalau misalnya ada pun ikan asin atau yang apa sih namanya udang cacah gitu biasanya kayak Rebon. ya mungkin ya bahasanya ya kayak gitu. Terus habis itu kayak oh sesekali mungkin ada kelapa atau buah nanas gitu. Terus kayak oh apakah ada dermawan? Tidak. Ternyata militer Jepang masuk ke perkampungan warga terus habis itu ya udah rampas aja gitu loh. Makanya kayak segitu kayak iya Jepang saat ini sangat berkembang tapi memang Di balik ya. itu ada sejarah yang Iya, betul. Tapi yang konsisten satu sih menurut aku, Apa tuh? orang Jepang yang dari dulu sampai sekarang. apa tuh? Mereka kalau misalnya punya harapan, mereka benar-benar punya strategi yang matang. Itu yang aku Itu yang bisa pelajarin banget. dicontoh ya mungkin ya. Betul. Kenapa? Karena setelah baca buku ini juga, nggak dibilang buku ini sih, maksudnya buku-buku Aiko juga banyak. Tapi kelihatan banget orang Jepang ketika emang mau masuk ke Indonesia itu dia tahu gitu loh mayoritas di sini tuh agamanya apa. Oke, Islam gitu. Terus kayak gimana caranya dia masuk Islam tanpa syahadat. Maksudnya kayak biar tahu gitu pemikiran orang-orang di sini kayak apa soal agama gitu. Karena agama kan juga ikut kebiasaan kita sendiri juga gitu kan. Makanya dia waktu itu benar-benar yang mungkin kayak kenapa aku bilang mungkin karena aku nariknya lupa ya kayak 10 tahun atau 15 tahun atau bahkan 5 tahun sebelum masuk ke sini itu mereka benar-benar yang ngirim mahasiswanya itu juga ke Kairo buat belajar soal Islam itu kayak apa kayak gitu. Bahkan waktu di sini juga ketika dia punya rencana emang ngambil komoditas kita kan sumber daya alam. Nah, itu dia tahu produktivitas dari tanah kita itu kayak apa. Makanya dia waktu tahu, oh padi kamu itu kurang banyak menghasilkan duit gitu. Coba kalau misalnya pakai padi ini bisa nggak? Dia nggak cuma nyuruh tanam selesai enggak, tapi benar-benar yang dicariin apa sih namanya waktu itu insinyur ya, zamannya waktu itu namanya masih Tukang insinyur. Tukang insinyur, tapi bukan dulu. Ya mencari insinyur yang ahli di pertanian itu, maksudnya benar-benar yang kalau dia punya tujuan, dia benar-benar yang straight to the point, apa yang harus dilakukan itu di breakdown juga. Makanya strategik banget gitu, dan sampai sekarang kelihatan juga gitu kan. Inovasi Jepang nggak berhenti tiap hari tuh ada mulu, karena tadi ketika dia punya tujuan, dia tahu dia harus apa dan dia mau nge-breakdown tadi menjadi tujuan-tujuan kecil ke besar.
Dan itu salah satu apa ya, poin mungkin ya, poin yang bisa diambil kalau misal kita membaca sejarah gitu kan. Betul. Sering tuh diulang-ulang, emang hidup dijalani ke depan tapi dilihatnya ke belakang. Ih, menarik betul. Dan ini juga sebenarnya nyambung sama salah satu buku baru Kobam ya, buku baru Kobam yang judulnya Eksperimen Keji. Nah ini, di sini Bu Aiko bukan nulis tapi dia ngasih pengantarnya aja. Ini soal ya sesuai judulnya ya, Eksperimen Keji Kedokteran Penjajahan Jepang, Tragedi Lembaga Eggman dan Vaksin Maut Romusa. Jadi di buku ini dituliskan bahwa sempat ada satu tragedi di mana para Romusa ini dikasih vaksin, untuk mencegah diare macam-macam. Tapi ternyata ada semacam apa ya, malpraktek gitu yang dilakuin sama salah satu lembaga militernya Jepang. Nah tapi mereka secara nggak langsung menuduh salah satu ilmuwan Indonesia yang saat itu bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda masa sebelumnya. Jadi ada satu orang ilmuwan, belum Indonesia ya waktu itu ya, tapi emang orang Jawa, dia tinggal di Jawa tapi bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda waktu itu di lembaga Eggman. Nah pas masa pendudukan Jepang, dia ini masih bekerja sebagai ilmuwan, dan akhirnya dia dituduh sebagai orang yang mendalangi vaksin maut ini. Padahal di buku ini diungkap bahwa orang tersebut sama sekali nggak terlibat, dan dia di buku ini dibuktikan bahwa orang tersebutnya siapa? Ahmad Mohtar namanya. Aku pernah dengar Ahmad Mohtar ya, dia Ahmad Mohtar. Yang dia dituduh tadi itu ya? Yang dituduh tadi ternyata nggak begitu. Oke. Tapi di sini juga diungkap nggak siapa ternyata dalangnya? Di sini ya dikasih tahu bahwa ternyata ya itu militernya Jepang gitu. Ya, menarik sekali. Jadi sangat menarik ya. Jadi Oke. nyambung sebenarnya dua buku ini ya. Kalau di sini mungkin ya sesuai judulnya juga sih, perubahan sosial di pedesaan, bagaimana perubahan yang terjadi ya pada masa pendudukan Jepang. Dan juga termasuk rekrutmen Romusa dan prakteknya ya. Nah di sini dijelasin lebih rinci. Propaganda juga. Ada peristiwa yang lebih kejam mungkin, lebih keji. Makanya gambarnya juga nggak beda-beda jauh gitu. Di sini ada secara visual ya, ada orang-orang ngangkut dengan badan yang kurus-kurus ya. Ini juga diilustrasiin sama mirip-mirip, pada orang yang kurus-kurus. Di sini Bu Aiko nulis kata pengantarnya. Jadi cukup menarik. Proof ya, Bu Aiko. Betul, ditulis sama Sangkot Marzuki dan J. Kevin. Ini ada diskon? Ada. Ada diskon. Ada yang nanya nggak Jeta? Tadi Sambil nanya. kita ini ya, interaksi ya. Boleh. Pas ngomong puasa Jepang ada yang nanya nasi kuning ada gak zaman itu? Nasi kuning. Oh menarik banget, tapi jujur ya ternyata waktu di sini tuh diungkapin jangankan nasi kuning gitu, kayak nasi putih aja, maksudnya bahkan penduduk warga sipil itu juga kekurangan makanan karena semuanya itu diarahkan untuk mendukung perang waktu itu kan PD2 dan harus mau nggak mau itu harus mendukung tentara Jepang karena lagi pendudukan di sini, pendudukan militer itu tadi. Makanya kayak jangankan guru-guru mau bikin nasi kuning yang banyak banget rempah-rempahnya, Ribet banget gitu. betul, kayak nasi putih aja tuh dikukus aja itu bisa-bisa masih dirampas buat jatah mereka gitu. Jadi nggak bakal ya kepikiran mungkin ada ya lagi bengong gitu kan. Mari kita bikin nasi kuning. Tapi kan gimana bikinnya? Orang pertama ya tadi sempat disinggung juga, dan ada pembahasannya di sini ya bahwa para petani juga hasil panennya, hasil padinya juga ada sistem serah atau bahkan dirampas gitu. Iya, bener banget. Bahkan kekurangan, dan Iya. sekalinya dimasak juga ya udah yang penting kenyang aja. Nggak bakal ada kepikiran karena suasananya suasana perang. Jangan bayangin suasana sekarang yang adem ayem, mau nyeduh kopi tinggal nyeduh, mau bikin nasi kuning tinggal bikin atau tinggal beli gitu kan. Tapi kopi disajikan loh. Kopi Buat- disajikan. buat para
Ramusha ini. Oh, gitu. Gimana tuh? Cuman ya, Iya. kayak kopi disajikan tiap pagi, tapi mereka nggak dikasih air putih sampai malam. Uh. Kayak Sebut-sebut. Wah. serem kan? Tapi semuanya dikupas, soalnya kayak gila, ini bener yang mind blowing. Tadi padahal udah, enak banget gitu. Tapi sayang Nggak sekali enak nggak banget ada air juga ya. putih. Nggak enak lah, gimana hidup manusia tanpa air? Maksudnya ada mendingnya mungkin ya. Oh, ada dikasih kopi. Ternyata tidak ada air putih. Jadi pokoknya di sini waktu baca ya, karena emang macam-macam kan, kayak misalnya mobilisasi orang dari mana ke mana. Kemananya ini yang beda-beda tadi fasilitas makanannya. Jadi kalau misalnya ada yang satu hari makan nasi 3 kali, ada yang cuma 2 kali plus kopi tadi tapi tanpa air. Nah yang nasi doang itu tadi 3 kali sehari, itu yang baru pakai air. Itu beda-beda. Dan ini juga yang aku kira ya, kayak Ramusha itu ya antar pulau aja di Indonesia, tapi ternyata enggak. Bener-bener yang sampai ke Thailand juga dikirim, ke Singapura juga dikirim. Dan di sini ada semua kesaksian orang-orangnya. Para mantan Ramusha. Masih Ramusha ya. Ramusha. Ya sekarang udah nggak ada Iya. sih. Kayak dibilang X juga waktu itu masih ya. Oke, menarik banget ini ya Detail soalnya. cerita tentang kuasa Jepang di Jawa bersama salah satu pembaca Kobam. Terima kasih ya Bamin Lu Bamin? ucapkan. Oh iya, kirain. Terima kasih udah Bamin. Terima kasih Bamin, Wah, Bamin ucapkan motong. udah datang, udah menyempatkan di sela-sela waktu kerja. Ya apa ya? Memang banyak para pembaca Kobam yang punya pengalamannya masing-masing gitu terkait dengan buku-buku Kobam, dan salah satu acara kami bikin seperti ini supaya karena kami menganggap bahwa setiap pembaca Kobam itu punya cerita yang menarik dan patut direkam serta dibagikan. Oke, Jeta, kita terakhir kasih bingkisannya ya. Mana bingkisannya? Ini jadi ada bingkisan. Nah, buat para pembaca Kobam yang mampir ke sini setiap hari Rabu, nih Bamin kasih bingkisan. Ini ada satu buku tentang ekonomi berdikari Wih, Soekarno. Nih, asli ya tolong ini diterima. ya? Iya dong. Masih iya diplastikin dong. Masih ya? diplastikin sama satu. No setting ya Bamin ya? No setting. Sama satu apa ini? Tote Tote bag. Tote bag. Iya. Tote bag wisata sejarah Kobam. Jadi Kobam juga punya wisata sejarah. Oh iya. Kapan-kapan Bamin kalau misalnya ngajak pembaca juga bisa diajak, bisa nggak? Bisa, pokoknya pantau terus sosial media Kobam ya. Oke, siap. Silakan diterima. Ya, Terima kasih terima sudah kasih. datang. Terima kasih kawan-kawan yang sudah join. Pantau terus sosial media Kobam. Banyak diskon dan bagi-bagi. Terima kasih, selamat sore. Terima Jangan lupa kasih. membaca biar nggak durhaka. Oh itu tagline deh. Itu tagline-nya. Oh, Oh, udah.